eksplorasi lebih lanjut kembali. Sebentar, tabnya masih loading nih, sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi kan kendala datanya tidak menyatu ya. Cuman karena prosesnya agak lama, mungkin langsung saja saya running ya untuk mendapatkan informasi slopnya. Teman-teman bisa buka toolsnya ada di geoprocessing nanti ya, kemudian ada di Toolbox. Kita buka tools yang di spatial analysis ya, kemudian kita buka slope-nya ya. Sorry, di surface ya, tool set slope, surface, kemudian di sini ada tool slope ya. Kita klik slope-nya di sini. Kita masukkan input dem yang ini ya, density-nya ini. Kemudian outputnya kita tentukan, misalkan saya beri nama di sini ya, slope ya, sorry, topo underscore slope dot div. Nah di sini kan satuan apa namanya pengukurannya kita menggunakan ada dua pilihan ya, ada yang derajat, ada yang persen. Nah karena di tabel yang akan kita gunakan sebagai perhitungan ini kita menggunakan dalam satuan persen ya, maka di sini kita gunakan dalam satuan persen saja ya. Kemudian ini dan kita rubah, kita langsung klik OK saja dulu. Oke, kurang lebih ini ya teman-teman ya, nilai slope-nya ini, sorry, studio area ini. Dari mulai 0,002% sampai yang paling tinggi itu di 88% ya, kalau kita lihat dari sebaran kemiringan lerengnya. Nah, selanjutnya dari sini kita akan kelompokkan datanya ya, teman-teman ya. Jadi kita akan kelompokkan data slope-nya. Jadi nanti yang value yang satu itu kalau slope-nya di atas 40%. Kalau untuk slope dengan range 30 sampai 40 kita beri value 2 sampai seterusnya ya. Nanti kalau di bawah 10% kita anggap yang paling tinggi value-nya maka kita beri nilai 5. Jadi di sini kita gunakan yang namanya tools request ya. Ada request di sini ya. Kita buka di spatial analysis ya, kita buka request. Nanti kita buka yang namanya reclassify. Nah, kita masukkan yang topo slope-nya ini ya, teman-teman ya. Input rasternya itu topo slope-nya yang akan kita kelompokkan lagi. Ya, di sini kita klik classify ya. Kemarin ya, kemarin kan kita ada mengelompokkan data ya di minggu sebelumnya. Di sini classify. Kita jadikan di sini menjadi 5 kelas ya. Kita ketik. Nah, kelas pertama itu kan 0 sampai 10 ya. Maka di sini 10. Kelas berikutnya 10 sampai 20, ini jadikan ke 20. Kelas berikutnya itu bisa kita selesaikan materinya. Mungkin sampai menunggu yang lain, saya coba record dulu ya. Recording in progress. Oke, saya izin share screen kembali. Oke, jadi kita kelompokkan tadi ya. Ada 10, 20, di sini 30 ya, 30%. Di sini 40%. 30. Ya, seperti berikut. Oke,
Jadi jangan lupa bahwa semakin kecil slope-nya maka value-nya menjadi 5 ya. Jadi kalau semakin besar slope-nya, value-nya makin makin mengecil ya, teman-teman ya. Dan menjadi satu di sini. Jadi di sini ini terbalik ya, kita balik value-nya ya, kita reserve saja, reverse ya. Ini jadikan ke 0 saja, kita bulatkan ke bawah. Yang ini kita bulatkan ke atas, misalkan menjadi 90% gitu ya. Kalau sudah, kita tentukan, kita simpan datanya, misalkan di sini saya beri nama parameter underscore slope dot div gitu ya. Enter. Kalau sudah, bisa kita klik OK. Oke, nah di sini sudah terlihat ya, melampaukan data slope-nya. Ada kelas 1, itu berarti artinya dia range-nya di bawah 10% ya, nilai slope-nya ya. Mungkin kalau saya simbologi warnanya menjadi seperti ini saja biar mudah membacanya. Sorry, kebalik ini. Nah, jadi warna hijau ini relatif lebih datar ya dibandingkan yang warna merah. Oke, kita sudah dapat parameter slope. Mungkin kita coba masukkan parameter terakhir ya, teman-teman ya, yaitu sungai. Ya, sungai itu nanti teman-teman bisa ambil datanya dari dari BIG juga ya. Di sini saya sudah ambil data yang sudah ada saja. Saya ambil di sini sebentar. F data. Sungai ini kita coba saya simpan di sini di vektor. Coba ini ya. Nah, ini ya. Saya cari. Saya sudah download ya. Nanti teman-teman juga bisa download sendiri. Misalkan sungainya di sini. Nah, di sini mungkin sungai yang kecil-kecil atau crack-nya atau alur sungainya nggak perlu kita masukkan ya, teman-teman ya. Jadi kita butuh yang sungai utamanya saja. Itu bisa kita query ya atau kita filter ya, teman-teman ya, untuk penampakan sungainya. Caranya, jadi nanti eh, teman-teman bisa klik kanan ya di data layer sungainya ini ya. Kemudian kita klik properties. Nanti ada pilihan definition query teman-teman di sini ya. Definition query, kita pilih yang query builder ya. Jadi untuk kita cek dulu ya atribut table-nya ya. Klik kanan, open atribut table. Nah, di sini ada pembagian tipe sungai itu di kolom remark teman-teman ya, disimpannya ya. Ada alur sungai, sungai satu garis gitu ya. Oke, kita nanti mengelompokkan datanya berdasarkan data yang ada disimpan di kolom remark. Jadi kita balik lagi ya, klik klik kanan, properties. Kemudian kita klik definition query tadi ya. Kita klik query builder. Kita pilih yang remark tadi ya. Kita double klik remarknya sama dengan kita select remarknya di sini ya. Kemudian baru kita klik get unique values. Kita coba masukkan yang sungai satu garis. Sungai satu garis atau satu lagi ya sebentar. Coba. Oke, kita ambil yang sungai saja ya, teman-teman ya. Ambil yang sungai saja ini. Oke, kalau sudah uh, sungainya ini kita lakukan tadi juga ya, multiple ring buffer ya, misalnya tadi ya, ring buffer. Caranya kita klik di sini uh, analisis proximity ya, proximity-nya kita pilih multiple ring buffer. Kita masukkan sungainya di sini. Outputnya kita tentukan. Misalkan saya beri nama buffer. Ini river ya, buffer river. Jadi jaraknya ini kita bagi berdasarkan tabel ini saja ya.
dasar kilometer ya. Ada 2, 4, 6 sampai 8 kilometer. Oke, kita bagi menjadi dua. Pertama 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, terakhir 10 kilometer saja ya. Oke, jangan lupa ini defaultnya jadikan ke kilometer ya. Oke, kalau sudah kita klik oke. Oke, em, saya lupa tadi ya. Mungkin kita bisa mempercepat prosesnya kalau kita select dulu ya sungainya ya teman-teman. Karena yang ini kan kalau kita buffering sungai ini berarti hampir semuanya nih yang kita lakukan bufferingnya. Padahal yang kita perlukan hanya ada di area merah ini saja ya. Jadi agak lama prosesnya. Jadi sebelum kita lakukan multiple buffering, ada baiknya kita select dulu datanya ya. Misalkan seperti ini ya. Kita klik di sini ada pilihan select feature. Jadi kita select dari sungainya ini. Jadi nanti yang akan kita proses untuk bufferingnya itu ya hanya yang kita select ini saja. Kalau kita nggak select ini, berarti semua sungai yang ada di feature kelas sungai lain ini akan terbuffer ya, termasuk yang di sini gitu ya. Jadi pastikan kalau emang ada keperluan yang kita hanya melakukan buffer yang ada di area studi ini aja, kita select aja sungainya ya. Oke, mungkin coba saya bikin lagi. Saya coba pindahkan ke sini saja prosesnya ya. Nah, ini coba saya buffer lagi di sini, buffer. Kok buffer sih? Multi ya. Kita masukkan sungainya yang sudah kita select ya, biar nggak terlalu berat. Oke, di sini outputnya buffer, river, misalkan distance-nya tadi ada 2, 4, 6, 8, 10 kilometer ya. Jadikan ke kilometer, ini kilometer ya. Kita klik OK di sini. Bisa lebih cepat dibandingkan yang di sini ya.
Saya pindahkan saja semua parameternya. Gagal ya. Oh, gagal teman-teman. Oke. Em, Coba saya klik dulu sungainya ya. Klik. Jadi hanya sungai yang di dalam batas boundary saja yang kita buffer ya. Coba kita buffer sekali lagi. Masukkan rivernya. Di sini kita jadikan buffer river 2, 4, 6, 8, 10. Sorry. Jadikan kilometer. Kita klik OK. Agak lama dengan prosesnya ya. Oke, mungkin kita coba langsung. Oh, terlalu besar ya buffernya ya. Hmm, oke, oke, oke. Coba mungkin rivernya ini kita buffernya agak terlalu, tidak usah sampai. Sorry, sekali lagi ya, saya coba buffer sekali lagi. Nanti angkanya kita ganti saja di sini. Jangan pakai kilometer ya. Ini pakai 10, eh, 10, 20, sorry, 20, 40, 60, 80, 100 meter. Ya. Jadi angka meter saja, teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita langsung klik OK. Oke, kalau sudah kita coba lakukan overlay-nya ya. Kita coba geoprocessing, buka toolbox-nya. Nah, overlay itu ada di spatial analysis. Sorry. Di spatial analysis ya. Kemudian kita klik overlay. Kita pilih yang method overlay ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yang pertama-tama di sini kan kalau kita lihat ini ada nilai pembobotannya ya. 2%, 20%, 30% sampai 100%. Nah, kita masukkan dulu yang ini ya, yang ada litologi ya. Ini sebenarnya bukan topografi ya. Jadi ini sebenarnya slope ya tadi ya. Slope, litologi, struktur, dan outcrop. Kita masukkan yang pertama, misalkan kita masukkan litologi ya. Nah, ini ya buffernya ya, sudah terbentuk. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Kemudian kita masukkan yang litologi dulu ya, litologi.
kita berdasarkan value-nya kolomnya name object ya. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kan kalau kita lihat kan eh, name object formasi geologinya kan kita bagi dua ya. Ada yang formasi batu bara dan non formasi. Sedangkan yang formasi batu bara itu kan yang muara ini. Oke, mohon maaf ya, saya lanjutkan kembali. Jadi yang muara enim ini, karena dia ada formasi batu baranya, kita kasih 5, yang lain biarkan satu saja. Oke, selanjutnya kita masukkan parameter struktur ya. Struktur, ini kita jadikan ke value ya. Struktur itu karena tadi kan sudah kita berikan penilaian ya. Satu itu dia dekat dengan garis apa namanya strukturnya, sedangkan yang 5 itu nilainya berarti yang jauh dari strukturnya. Jadi sudah sesuai, tidak perlu kita rubah scale value-nya. Nah, selanjutnya kita add lagi, yaitu parameter outcrop. Ya, parameter outcrop itu juga tadi sudah kita kelompokkan ya, value-nya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Value-nya itu ada angka 200, 400, sampai 1000 ya. Nah, kalau yang outcrop ini, jadi kalau semakin dekat jaraknya, maka semakin besar ya nilainya ya. Jadi di sini 5, kita urutkan saja ya, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Oke. Oke, dari outcrop kita masukkan ke slope ya, parameter slope-nya ya, berdasarkan value juga. Nah, tadi slope juga sudah kita kelompokkan ya, teman-teman ya. Ada kelas 1, 2, 3, 5, di mana kelas 1 itu yang relatif lebih curam ya, sedangkan yang 5 itu relatif lebih rendah ya. Jadi ini sudah sesuai, tidak perlu kita rubah lagi untuk scale value-nya. Nah, terakhir yang sungai tadi ya, teman-teman ya. Yang sungai ini kita convert lagi ya. Ini menjadi data raster. Sebelum kita convert, kita unionkan dulu nih datanya dengan studi boundary kita. Misalkan kita masukkan studi areanya, kemudian masukkan buffernya, jadikan ke union, river, enter, kita klik OK saja langsung. Oke, nah di sini sudah ada poligon barunya ya. Kita klik kanan, editor start editing. Ini bisa kita hapus saja yang terluarnya ya. Kita select di sini, kita delete. Kita delete. Oke, nah kalau sudah yang poligon kita klik kanan ya, open attribute table. Nah yang 0 ini kita gabungkan dengan poligon yang 100 ya, yang paling terluarnya. Kita select dua-duanya, kita klik editor, kita klik merge di sini, masukkan ke yang poligon terluar ini ya, yang 100 yang kecil ini ya. Kita klik OK. Jadi yang 100 ini tergabung dengan poligon jarak 100 meternya. Nah, barulah dari sini kita convert menjadi data uh, raster ya. Kita klik conversion to raster, polygon to raster. Kita masukkan rivernya ya, unionnya. Ini dijadikan sebagai distance ya, distance. Outputnya di sini misalkan parameter river.div. Ini jadikan ke 20 meter saja. Kita klik OK. Nah, ini kurang lebih ya penampakannya ya. Oke. Jadi kalau yang jarak dari sungainya lebih jauh, maka itu semakin tinggi ya. Di sini 5 gitu ya. Sedangkan yang dekat dengan sungai, nanti saya akan ganti angkanya ya. Nanti saya adjust lagi. Kalau dekat dengan sungai, jaraknya berarti nilai value-nya itu menjadi lebih rendah ya, itu 1. Jadi di sini saya masukkan lagi sungainya ya, yaitu parameter river berdasarkan value ya. Kita scroll ke bawah, karena 20, 40. Jadi semakin jauh, ini semakin besar ya, semakin tinggi dari sungai ya. Semakin dekat dengan sungai, semakin kita rendahkan value-nya. Oke, nah sudah ya. Di sini berarti kan ada satu, dua, ada berapa parameter ya. Kita coba lihat lagi. Ada litologi, struktur, outcrop ya, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah ada 5.
Nah, terakhir kita masukkan bobotnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk litologi dan struktur itu 20% ya. Outcrop itu 30%, slope 20%, dan river ya, river itu 10%. Oke, kita masukkan bobotnya. Nah, masukkan bobotnya ini di bagian sini ya, teman-teman ya. Ada influence persentase. Jadi litologi di sini 20% tadi ya. Struktur 20% juga. Outcrop misalkan ya, yang paling menentukan misalkan kita besarkan bobotnya 30. Slope misalkan di sini 20. River misalkan di sini menjadikan 10%. Jadi sum of influence-nya ini harus 100% ya, harus 100 teman-teman. Kalau nggak 100 kita nggak bisa akan lakukan analisis overlay. Kita klik di sini, kita misalkan di sini kita beri nama overlay 1 gitu ya, dotif. Kita klik, oke. Nah indikasinya ya teman-teman ya kan di sini ada warna hijau, kuning, merah ya. Sorry, merah, eh, krem ya, ke hijau ya. Nah, karena tadi data slope-nya ini nggak utuh ya, sampai di sini. Kalau studi area kan harusnya sampai bawah ya. Jadi nanti anggap aja eh, utuh ke bawah ya. Nah, jadi kita bisa menetaskan area yang hijau-hijau ini, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi di area hijau ini, dia bukan bisa jadi ya. Jadi di sini memang adalah, kalau kita lihat dari apa namanya, litologinya ya. Litologi di sini masuk muara enim ya. Ya, muara enim ini kan ada batu baranya nih, ya, hijau ini ya. Kemudian dari strukturnya juga lokasinya dia jauh dari strukturnya kan di area sini ya. Struktur geologinya di area sini. Coba saya masukkan di strukturnya tadi. Data struktur ke mana sih? Oh ini ya. Ini strukturnya di sini. Saya coba masukkan ya. Ya, strukturnya di sini ya. Ini hasil overlay-nya ya. Ya, masih lebih jauh. Kemudian dari segi outcrop. Nah, outcrop-nya coba saya ambilkan data poinnya ya supaya lebih jelas. Ini ya, saya copy. Nah, indikasinya juga di sini banyak dijumpai singkapan ya di titik-titik outcrop yang di sini. Ya, kalau yang tidak ada titik outcrop ya dia langsung jadi blacklist warna merah ya karena memang di situ tidak ada singkapannya gitu. Oke, itu dari segi outcropnya. Kemudian dari topografi ya, kalau kita lihat topografinya dari slope-nya ya, di sini memang relatif lebih datar ya. Jadi untuk akses ke area lokasi singkapannya itu lebih mudah dibandingkan yang warna merah ya. Warna merah ini kan slope-nya lebih tinggi ya. Jadi di sini dia diberikan nilai ke hijau juga ya. Ya, di hijau sebelah sini. Kemudian dari sungai. Kalau sungai sih karena ini relatif ya. Sungai ini kan memang jauh ya dari lokasinya masih ada di sini ya. Sungai-sungai yang utama saya tampilkan di sini ya. Nah, jadi kurang lebih nanti indikasinya kalau kita ingin melakukan eksplorasi, kita coba bisa prioritaskan yang di warna hijau dulu teman-teman ya. Karena di sini ya itu tadi ada indikasi singkapannya lebih banyak ditemukan. Kemudian dari formasi geologinya juga ada pembawa batu bara ya di area tersebut dan juga jauh dari misalkan yang namanya struktur atau lipatan ya pada area tersebut. Seperti itu teman-teman ya mungkin ya untuk gambarannya ya. Jadi eh, mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri ya. Silahkan dari teman-teman. Jadi nanti eh, minggu depan ya dari teman-teman atau dari setiap kelompok ya nanti akan saya coba berikan area studi yang berbeda ya. Jadi yang akan saya bagikan yaitu adalah data boundary-nya ya, data boundary pemodelan ya, dan juga titik survei lokasi outcrop-nya ya. Data-data ini tentunya adalah data bukan sesungguhnya ya, jadi memang untuk pelatihan saja di sini ya. Jadi akan dua data ini akan saya berikan ke masing-masing kelompok. Bisa jadi nanti area studinya berbeda-beda ya. Nah, untuk sisa datanya ya terkait data formasi geologi, kemudian data
dasar jalan, sungai, ataupun topografi, nanti teman-teman bisa ambil dari websitenya BIG dan SDM ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, harapannya sih dari saya, nanti teman-teman bisa membuat peta overlay-nya ya, overlay yang untuk menentukan potensi deposit atau kita mau menentukan mau memulai dari mana nih eksplorasinya. Jadi sebagai contoh di sini ya, mungkin ada potensi deposit ya yang di warna hijau ini. Nah, di sini bisa kita tindak lanjuti untuk masuk ke bagian tahapan eksplorasi umum dan eksplorasi rincinya. Seperti itu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa membuat petanya ya dari hasil analisis overlay tadi ya. Kemudian ya nanti kalau memang bisa memungkinkan juga kita bisa tampilkan peta geologi regional ya kan itu datanya sudah ada ya, tinggal kita lewatkan saja atau juga nanti ada data geospasial dasar. Tapi yang paling penting sih teman-teman bisa menampilkan ini ya, peta overlay potensi depositnya. Seperti itu sih. Apakah sudah cukup jelas ya? Silahkan dari teman-teman mungkin jika ada yang ditanyakan atau ada yang ingin berkomentar, silahkan ya. Pak, izin Pak. Silahkan. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu kita sudah bikin peta overlay-nya ya Pak? Iya, Atau seperti gimana? apa? Jadi pas di pertemuan offline nanti kami sudah bawa peta hasil kerja kelompok kami ya Pak? Betul. Gimana Oh, Mas? Kira-kira baik. cukup nggak waktunya ya? Akan saya bagikan mungkin hari ini atau besok sih untuk studi boundary-nya. Nanti teman-teman bisa secara ya kelompok ya bekerja sama untuk melakukan aksi seperti ini. Cukup nggak waktunya kira-kira ya teman-teman ya? Mungkin kalau bagi saya cukup Pak, asalkan apa video pembelajaran hari ini sama datanya diberikan hari ini. Oke, itu akan saya usahakan ya. Setelah selesai ini akan saya langsung share ke Mas Oskar. Nanti Mas Oskar bisa share ke teman-teman yang lainnya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi atau yang ditanyakan. Jadi harapannya ya sebenarnya di sini sih saya ingin nanti teman-teman ya kalau sudah nanti masuk ke dunia kerja, nah ini bisa digunakan sebenarnya nanti untuk melakukan studi ya, studi terkait tadi ya untuk eksplorasi. Jadi nanti kalau ada permintaan tolong coba carikan potensi lokasi gitu ya. Nah, kita bisa gunakan dengan pendekatan tadi ya. Jadi kita tidak perlu apa namanya ya, maksudnya sudah ada petunjuk awal ya, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Karena yang namanya penambangan kan pasti ya kita perlu lakukan eksplorasi dulu ya. Nanti dari eksplorasi itu kita pengen petakan mana nih yang kira-kira bisa kita prioritaskan untuk melakukan pengeboran gitu ya. Jangan sampai nanti kita melakukan pengeboran tanpa ada apa ya mungkin guidance-nya atau petunjuk akan mulai dari mana gitu. Kalau ini kan kita sudah mempertimbangkan beberapa parameter ya, sudah cukup lumayan bisa kita pertimbangkan ya, mulai dari litologinya, kemudian jarak dari strukturnya, outcrop-nya ya, kemudian ada topografi untuk terkait akses dan juga road ataupun record-nya di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti akan saya eh, perdetailkan lagi ya untuk soalnya ini mungkin ini untuk gambaran saja mungkin nanti untuk sungai untuk jalan atau mungkin nggak perlu kita masukkan lah supaya nggak terlalu banyak stepnya. Jadi nanti akan saya bagikan lagi kurang lebih gambaran tugasnya seperti apa, nanti outputnya akan seperti apa. Oke, silakan sebelum kita akhiri mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan. Oke, jika belum ada mungkin saya bisa eh, izin untuk kita melakukan dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar.